Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau dalam kebenaran dan hidup yang menyelamatkan setiap kami. Ayo mari berjoget Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, orang-orang yang bersukacita katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya, katakan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya, glory haleluya, amin. Glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya, glory haleluya, amin. Oh, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama Yesus, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan di dalam namanya. Nama siapa Bu Saudara? Katakan Yesus. Yes. Di dalam namanya Yesus ada keselamatan. Katakan kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat segala anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang kami jabarkan Tuhan, supaya setiap firman yang diperdengarkan bagi setiap kami benar-benar berasal daripada hikmat Tuhan, sehingga apa yang disampaikan kepada kami boleh diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Kami dapat bertumbuh, berakar serta berbuah ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami memberikan persembahan kami juga Tuhan. Terima kasih telah memberkati kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam setiap aktivitas kami, dalam segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan memberikan persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Katakan juru selamat dunia, juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, datang ke dunia, sebagai jawaban. Katakan juru selamat dunia, juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang katakan juru selamat dunia, oh, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupannya. Katakan juru selamat dunia. Bangsa sama satu bangsa baru sama-sama katakan Kristus Tuhan. Dia bagi kita, terima kehidupannya, kekal, terima kehidupan, terima kehidupannya, kekal, terima kehidupannya, kekal. Engkau yang sudah lahir ke dalam dunia.
sherabakaralaba. Rahata sherebekoto shakaralaba. Nahata sherebekoto sheralabakanarala. Ratakaya sherebekoto shekaralabakaya shikanama. Naharabakorelabakanana. Nemekoto shikaralabakaralama. Terima pujian penyembahan umatmu. Terima pujian umatmu Tuhan. Tuhan. Ralabakata sherebeha. Radakaya shikaralabakurilaba. Rebekoto shikaralabakaya shikaralabaka. Rata shikaralabakaya. Terima pujian penyembahan dari umatmu. Terima Tuhan, terima Tuhan, terima. Terima Tuhan. Nakararabarobaha. Anatasyaraba. Namako rebekoto shikararabaka. Engkau raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami puja Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Ambil alih, ambil alih, ambil alih jam ini Roh Kudus. Ambil alih, Engkau yang berkarya. Engkau yang menjamah setiap kami ya Roh Kudus. Dimanapun kami berada, yes. Dimanapun kami berada, baik yang di YouTube, baik yang di Zoom, baik yang di rumah-rumah, yang pada saat ini bergabung bersama ibadah di dalam nama Tuhan Yesus. Koralabakata shikaralaba, rebekutu shikaralabata kaya syakaralabaka. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus atas hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berbicaralah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami haus dan lapar untuk Kau ajar dengan kebenaran firman-Mu. Untuk Kau tuntun dalam kepada firman-Mu Tuhan. Kau datang ke dalam dunia yang sama dengan kami manusia, yang begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau disebut penasehat ajaib. Engkau disebut penasehat ajaib. Engkau disebut Immanuel. Ia menyertai kami. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran saat ini berkat. Apa yang Tuhan mau itu yang hamba sampaikan. Terima kasih Terima kasih untuk hadirat-Mu pagi hari ini. Kami merasakan hadirat-Mu. Kau sudah menjamah membaca hati kami. Baik yang di rumah, di YouTube. Engkau sudah mempersiapkan dengan tanah hati yang gembul. Terima kasih Tuhan. Thank you that you prepare us. You've been di dalam nama Tuhan Yesus as kami berdoa dan mengucapkan syukur. And we pray yang siap in untuk Jesus' mendengar name. firman Tuhan katakan bersama kami. Amin. Sekali lagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, yang di YouTube, yang di Zoom, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi saya terima kasih untuk tim musik yang hari ini luar biasa sekali ya. Jaga imanmu, bangun rohmu, maka api Tuhan sudah ada dalam hidupmu. Tahun depan Tuhan memberikan kepekaan untuk kamu memainkan musik. Ya, Tuhan akan pakai, tapi Tuhan minta hatimu dipersembahkan Tuhan. Hatimu dipersembahkan Tuhan. Engkau fokus baik semua song WL,
Tuhan katakan, Tuhan akan membuat sesuatu yang baru di tahun yang akan datang. Tuhan akan mengubah engkau. Kau akan tampil beda. Kau akan tampil beda. Kau akan tampil beda. Karena apa? Ada satu manusia roh yang kau bangun. Bangun mesbah. Bangun mesbah. Bangun mesbah. Tahun 2023 Tuhan akan buat satu kejutan atas tim musik ini. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Thank you for all the Haleluya. team. And God promised to all of you, you will be different in the next year. But prepare yourself, build your altar, build your heart, and prepare your heart to His glory. Thank you for all. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya merasakan ada sukacita yang meluap-luap. Amin. Tolong melambaikan tangan saudara. Wow, sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. There is a joy over here. Amen. Amin. Saya akan sapa dulu yang di Zoom. Ya, yang di Zoom, yang di Zoom. Sapa pagi hari ini saudara yang bergabung di dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Kamu mengalami, hah? Oh tidak lem. Oh tidak lem. Oke. Oke, puji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya terlalu percaya saudara ya, tempat ini membuat kita nyaman. Amin. Bahkan lebih nyaman. Amin. Kita akan tampil beda. Saudaraku yang This place make us comfy. Amen. And we will be different at the next year. ya, saya harus pelan-pelan ya. Biasanya saya ini saya harus pelan-pelan. Oke. Oke. Nah, saudara ya, tempat ini ya bukan hanya gedungnya, tempatnya yang direnov. Ya, yang diubah menjadi cantik. Saudara, tetapi justru jemaat Tuhan juga harus diubah. Ya, diubah, diperbarui, direnov. Bagaimana terutama cara berpikir saudara dan saya. Ya, sehingga di tahun 2023 saudara akan tampil beda. Amen. Amin. Amen. Not only this building has a very beautiful decoration, but the very important is us. The very important is us to be a different people, to have a very different paradigm. So we prepare for 2023 with a new life, with a new heart. Amin. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan langsung saja akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah pesan Natal pada saat pagi hari ini ya. Pesan Natal nyampe kepada saudara semua yang ada di tempat ini. Sehingga kita merayakan Natal bukan hanya tradisi saja. Okay, so today the message from the Lord is about the Christmas message. So not only for traditional for us to celebrate Christmas, but it's really mean for us. This Christmas it's very different for us. Amin. Amin. Mari saudara kita akan buka di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 ya. Okay, we open our Bible, Saya akan at baca. Luke chapter 2 verse 8. Okay. Saudara, saya akan bahas ayat demi ayat ya. Ayat demi ayat sehingga saudara mengerti ya pesan Natal apa yang disampaikan oleh malaikat pada waktu itu. So we can understand what the special message for this Christmas that God said to the shepherd from God give to all the shepherd from the angels that deliver all the message. Lukas pasal yang kedua ayat Luke chapter yang 2 verse 8. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawan ternak mereka pada waktu malam. And there were shepherds in the same country abiding in the field and keeping watch by night over their flock. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Di Israel dengan di Indonesia
atau di Singapura itu cuacanya berbeda, biografinya tidak sama. Geografi. Okay, there is a very different between us here and in Israel about the geography. Nah, saudara, kalau di Indonesia ini ya, kalau Indonesia itu para gembala-gembala itu kalau saudara membawa kambingnya, ya, gembala-gembala itu membawa kambingnya, itu dari pagi sore sudah pulang, dimasukkan ke kandang. All the shepherd in Indonesia, mostly after they bring all the flock into the field and they come back into the home and they put all the flock into the cage. Nah, kalau di Israel berbeda sekali. Dia mengembalakan kambingnya bukan 1, 2, 10 sampai ratusan bahkan bisa ribuan. Dan dia tinggal di padang itu bukan sehari 2 hari, berbulan-bulan. Shepherd in Israel, mostly they have a lot of flock. It's 1,000, 100 or 1,000 sheep that they looking after, and they never back home. They always stay in the field, maybe a week or maybe a month. Dan cuaca di sana itu saudara di Israel itu kalau malam itu anginnya begitu kencang sekali. Keadaan gelap gulita, bahkan mereka itu sangat kedinginan. Dan para gembala di Israel pada saat mengembalakan dombanya, dia ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran. It's not because open field. It's very, it's very extreme weather. It's very cold. It's very dark, and they always stay in a very terrified feelings. Nah, saudara, kenapa para gembala itu merasa ketakutan, kekhawatiran? Iya, karena dia ketakutan, kekhawatiran. Kalau ada binatang yang jahat, binatang itu untuk memangsa, untuk memakan dombanya itu, untuk mencuri dombanya itu. Not only in fierce feelings they stay, because there is a lot of wild animal that always, always keep looking at their flock, and they want all the wild animals, they want to eat their flocks. Dan saudaraku, di sana itu para gembala itu kadang-kadang dia harus menyalakan api unggun. Ya, dia harus mencari ranting, menebang salah satu pohon di sana ya, untuk apa? Untuk membuat api unggun. Ya, ada api yang harus apa? Harus dinyalakan. Satu fungsi daripada api itu. To casting all the coal, they make a flame. They collect all the brands and they make a flame. So there is a fire there to make them warm, to keep them warm. Yang pertama saudara, fungsi daripada api untuk menghangatkan para gembala ini. Ya, untuk menghangatkan gembala ini pada dalam keadaan kedinginan. Yang kedua saudara, berfungsi api ini sebagai penerang di dalam kegelapan. Yang ketiga, untuk mengusir binatang-binatang buas. Yeah, the fire. Why they make a fire? First of all, they make the fire to make them warm, and second, to make the dark, to make the light in the dark, and the third, to make all the wild animal fear. Saudara, apa pesan? Apa artinya? Ya, apa artinya dalam hal ini, saudara? Di dalam Lukas pasal yang ke-2 ayat yang ke-8, saudara. Bukankah terjadi dalam kehidupan hari-hari terakhir? Atau orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Saudara, dia tidak punya arah tujuan. Ya, dia tidak punya arah tujuan. So what the meaning from this verse? There is a lot of people lately live in the darkness. They live without any direction. They live without any guiding. Orang yang hidup di dalam kegelapan, mereka tidak tahu harus untuk masa depannya. Dia tidak tahu, masih meraba-raba karena dalam keadaan gelap. Dalam keadaan gelap.
The people who live in the darkness, they cannot walk because there is no light in their life. Dan orang ini hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, ya, ketakutan, kekhawatiran karena dia tidak punya masa depan di dalam kehidupan mereka. The people who live in the dark, they have no future and they always live in a fearing feelings. Maka diperlukan api. So they need fire. Amin. Amen. Amin. Perlukan api. They need fire. Api sebagai penerang, api sebagai kebangkitan, bahkan api untuk mereka ini melawan kuasa kegelapan. They need fire to make their life have a very brightful light. They need fire to oppress and to fight all the darkness spirit. Amin, amin, amin. Nah saudara, ayat yang ke-9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Verse 9, and an angel of the Lord stood by them, and the glory of the Lord shone around about them, and they were so afraid. Saudara, dalam situasi kondisi seperti itu, para gembala ya sudah mengalami, merasakan ketakutan, kekhawatiran, kedinginan ya untuk dia menjaga dombanya. Tiba-tiba. So all the shepherd feel so terrified because there is a dark, they feel so cold, they feel so froze, and suddenly Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Tiba-tiba dia melihat ada satu pemandangan, ada sesuatu di depan mereka yang belum pernah terjadi dalam kehidupannya. suddenly they saw the angels, they saw the very brightful light, the something that they never saw before. Dan semakin dia ketakutan saudara melihat apa yang sedang dilihat, sedang terjadi pada waktu itu. They are very terrified and they are saw the something that they never seen before, and they are very scary about that. Saudara dengar baik-baik. Tuhan itu tidak pernah memberikan roh ketakutan. Amin. Amin. Tuhan itu senantiasa memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita kalau pada saat dia menyampaikan pesan. When God need to deliver his message, he never give us a very afraid spirit, a fearful spirit, but they always give us a very joyful spirit, a very peaceful spirit. Saudara katakan amin. Amin. Say amen. Say amin. Say amin. Say amin. Katakan Tuhan tidak memberikan ketakutan, tetapi memberikan satu roh keberanian. Amin. Nah, saudara di sini dikatakan ya, lalu dikatakan ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Amin. Jangan takut. Sekali lagi yuk sama-sama. Jangan takut. Lebih kenceng lagi. Jangan takut. Saudara, kalau saudara mendengar berita-berita saudara ya, berita-berita saat sekarang ini nanti tahun 2023 akan mengalami ya sesuatu yang kurang nyaman. Ada masalah, persoalan silih berganti, tantangan demi tantangan. Kata firman Tuhan, jangan takut. Verse 10, and the angel said unto them, be not afraid, for behold, I bring you good tidings. A lot of people nowadays have hear the news of the very fearful news, but God said, be not afraid. Nah, saudara, pada saat itu saudara, para gembala ketakutan sekali, tetapi malaikat pesan kepada gembala jangan takut, jangan takut, jangan takut, meneduhkan, memberikan satu rasa nyaman. That days all the shepherd feel so very afraid, so terrified, but angel said, be not afraid. So God always deliver his message with so very peaceful way. Saudara, ayat 11 dikatakan,
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, malaikat ini sungguh-sungguh disuruh oleh Tuhan nyampaikan pesan. Walaupun para gembala ini mengalami ketakutan dan dia memberikan ketenangan. Satu hal yang dia sampaikan ini amat sangat penting. Verse 11, for there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Angels deliver the message from the Lord with a very peaceful way. And this is a very important message that angels bring to all the world. Nah, saudara, di dalam ayat ini dikatakan hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini, bukan besok, bukan nanti, tetapi kata firman Tuhan hari ini. Amin. Amin. For there is born to you this day in the city of David a Savior. It said this day, not tomorrow or not yesterday. This day. Oleh sebab itu saudara, pagi hari ini lahirkan Yesus dalam hatimu. Bukan sebagai bayi, tetapi sebagai raja yang berdaulat dalam kehidupan saudara. Okay. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Today let Jesus come to you in your heart, not as a baby, but is a Savior that make you safe in the Lord. Sebab dikatakan ayat yang ke-11, telah lahir bagimu juru selamat yang akan menyelamatkan dunia, dari segala dari segala kebinasaannya. It said, this day in the city of David, a Savior who is Christ the Lord that make all the world safe. He come as a Savior. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Kenapa saudara berita tentang kelahiran Yesus itu pertama kali didengar oleh para gembala? Why the news of the Savior born in the world delivered to all shepherd? Malaikat tidak memberitahukan kepada kaisar, mungkin kepada prajurit-prajurit di Romawi pada waktu itu bahwa akan lahir yaitu juru selamat. Why angel doesn't bring all this news, good news for the Caesar or for all the army? Saudara dengar baik-baik, seorang gembala itu mempunyai hati yang polos. Hati yang polos. Shepherd has a very pure heart. Orang yang sangat sederhana. A very simple heart. Karena Tuhan melihat hati. Because Amen. God Tuhan looking melihat hati. our heart. Ya, para gembala ini saudara, kalau dia mendengar sesuatu daripada Tuhan, kalau dia mendengar pesan-pesan Tuhan, dia tidak pakai ini saudara, tidak pakai kepikiran. Ya, yuk kita kembali ke sini. Tidak kepake pikiran, tetapi pakai apa? Hati. Because this simple heart, God give them a very good news. Because all the shepherd will receive all the news, not with logical, not with a brain, but they receive all the news with their heart. Hari ini saudara, hari ini miliki hati yang tulus. Miliki hati saudara ini yang rendah hati. Itu adalah kunci dari segala galanya. Yeah. So today, Amen. Amen. have a very pure heart. Because God needs its pure heart. The pure heart is a key for the Lord give a blessing in your life. Kalau saudara mempunyai hati seperti itu, saat ini seberapa saudara yang hadir, kursi kosong ini malaikat, angel sedang memuji Tuhan. Amin. Amin. Berikan Amin. kemuliaan Amin. bagi nama Amin. Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Maka saudara ya, Tuhan itu melihat hatimu, kesetiaanmu, ketulusanmu, motivasimu untuk mengikut Yesus. Dan saya percaya kursi kosong ini pada saat ini nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan di tempat ini. Maka banyak orang datang. Amen. Singapura dimenangkan Amen. Tuhan. Singapura Amen. dilawat God looking Tuhan. at your heart. Amen.
God looking at your very simple heart so you can fill all these empty chairs with a lot of people come to God and to glorify God in here. Dan saudara, yuk kita masuk ayat yang ke-12. Saudara perhatikan di sini. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampit dan berbaring di apa? Dalam palungan. Tandanya. Verse 12, and this the sign unto you, you shall find a babe wrapped in a swaddling clothes and lying in a manger. Nah saudara, saya akan sampaikan di sini ya saudara. Dan ini tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampit dan berbaring di atas palungan. Ini tandanya. Terima kasih. Yang kotor Jano. Oke, ya. Nah, saudara, ini tandanya. Tandanya apa? Yesus lahir itu dibungkus dengan apa? Kain lampit. It's the sign. Jesus come. It's the sign. Jesus come. The baby come wrapped in the swaddling clothes. Nah, saudara tahu toh kain lampit itu apa? Ya. Do you know what swaddling clothes? Tahu? Kalau pada saat digunakan para gembala di padang itu saudara, kain lampit, makanya saya tadi itu ingat ilustrasi lap. Ini lapnya sangat lampin. Nah, kain lampin ini saudara, ini lebih bukan kain lampin. No. Saya mau pakai ilustrasi, seharusnya kemarin yang kita buat nyerebetin kursi itu loh. Wah, ya. Saudara, ini sangat bagus sekali. Seumpama nih kain lampin, ya. Untuk membungkus saudara, padahal di sana tuh kain lampin itu apa saudara? Itu adalah mungkin ini lebih jelek lah. Ini bagus ini. Oh ini Maya, ya. Kira-kira gini ya ilustrasinya. Ini saudara, kain lampin itu ya, yang digunakan para gembala pada waktu itu kain bekas. Kain bekas. Kadang-kadang kalau dia dapat kain bekasnya kecil, dia harus menjahit. Supaya bisa untuk membungkus bayi daripada domba itu. Sehingga bayi dari domba itu tidak kedinginan. Ya. Jadi dia merasa nyaman, mesra enak dibungkus dengan kain lampit. Ya. Dengan kain lampit. Nah pada saat itu Yesus saudara, pada saat Maria, banter. So Mommy Deb tried to explain what the swaddling clothes. So swaddling clothes, it's clothes that not proper. It's very dirt cloth that sometimes all the shepherd use the cloth to wrap all the baby. What is called? Lamb. The baby. Domba. What is called? Lamb. Okay. The baby lamb. When they got birth, they put the cloth to wrap it. That's the swaddling cloth. Mengapa saudara? Kelahiran Yesus harus di mana? Di kandang. Saudara tahu kandang itu baunya wangi atau? Hah? Baunya nano-nano. Ya. Amis, bener enggak? Amis pokoknya aduh saudara akan tutup hidung. Betul kalau masuk kandang? Betul? So why Jesus come and birth in a cage? This cage it's very not proper place. It's very nasty place. Karena apa? Pada saat Maria ya mau tiba waktunya ngelahirkan, dia totok cari penginapan, ditolak. Sudah penuh. Betul? Sudah penuh, tidak ada tempat bagi Yesus untuk dilahirkan. Totok satu pintu dari sebuah mungkin penginapan, totok. No, enggak ada. Penuh. Satu lagi dia totok kepada pintu yang satu, dia ditolak lagi. Dan akhirnya mendapatkan ada tempat, tapi di kandang binatang. That time, Mary tried to looking for a good place to have birth. But there is no place. They try to knocking door over door and again they're knocking and there is no place proper to her to give birth. And finally
they find some place in the cage. Saudaraku, kandang ini juga berbicara hati saudara dan saya. This cage also talk about our heart. Sebelum saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidupmu, hatimu kotor. Before we receive Jesus in our heart full of dirt. Hatimu penuh dengan apa? Kenajisan. Penuh dengan kebencian. Penuh dengan dendam. Penuh dengan amarah. Saudara, penuh dengan kelicikan. Hatimu bau, hatimu kotor. Betul? Your heart full of dirt, your heart smell not good before you receive Christ in your heart. Pada saat engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat But saudara. when you receive Jesus in your heart, Pertama, kamu akan mendapatkan damai sejahtera. first of all, Amen. you will have a Damai very sejahtera. peaceful heart. Nah, pada saat bayi Yesus itu dibungkus dengan kain lampit yang sudah bekas, yang kotor, yang sudah dijahit kiri kanannya itu, yang jahit itu adalah para gembala. Dengar baik-baik. When baby Jesus was wrapped with the swaddling cloth, the very not proper cloth, Saudara, hatimu dulu yang kotor, hatimu yang najis, hatimu yang penuh dengan apa? Kesombongan, kecongkaan, ya, kecongkaan, keirian, dendam. Pada saat itu Yesus membungkusnya. Amin. when your heart filled Amen. with dirt, filled with your very, very bad things in your heart, and Jesus come into your heart, He came with the clothes and wrapped your heart. Yesus membungkusnya dengan kain lampit. Jesus wrapped your heart. Engkau mantan penjahat, engkau mantan penjinah, engkau mungkin pembantan apapun kau saat ini. Tapi pada saat kain lampit membungkus bayi Yesus, itu berbicara hatimu sedang dibungkus oleh kasih Yesus yang dari surga turun sampai direndahkan paling hina. You are a sinners, but when Jesus come into your heart and He wrapped your heart with the cloth, His very own cloth, and you receive Him. Jadi Yesus datang ke dalam dunia, lahir dalam dunia untuk dia mengalami satu apa saudara? Dia mengalami satu kemiskinan. Dia menjadi sama serupa dengan saudara dan saya. Bahkan saudara lebih mengalami satu, boleh dikatakan dia yang paling hina saudara. Tidak punya apa-apa. Dia yang kaya raya, alam semesta punyaannya. Jadi miskin untuk saudara dan saya. Sehingga saudara diangkat derajat saudara menjadi anak Allah. Amen, amen. So when Jesus is the King of Kings, but He willing to come as a very low person for you and for me. So we have a very privileged life and we save in His name. Dan saudara, kita akan lanjutkan ayat yang ke-13 saudara. Dan ayat yang ke-13 dari Lukas pasal yang kedua. Dan tiba-tiba nampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara Allah surga memuji Allah, katanya. 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudaraku yang dikasih, Verse 13 and 14. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace among men in whom He is well pleased. pada saat dia setelah menyampaikan pesan Tuhan kepada para gembala itu, maka banyak malaikat Tuhan ya, pasukan malaikat Tuhan dari surga turun. Sehingga dia memuji-muji Tuhan dengan kemuliaannya. When the message delivered, there is a multitude of heavenly hosts praising God. And glory to the God in the highest, they said. Saudaraku yang dikasih, dengar baik-baik. Allah kita ajaib, Allah kita luar biasa. Mujizat-mujizat kita terima. Betul ya? Tapi satu hal, dengar baik-baik. Pada saat Tuhan melakukan mujizat, orang sakit disembuhkan, mungkin ada orang mati dibangkitkan.
God is very good God, and He always come to us with a very great miracles, and He always come with a great miracles for us. Itu hal yang biasa yang Tuhan lakukan, itu hal yang biasa. Tetapi yang luar biasa, dengar baik-baik. Tapi pada saat ada satu orang bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, malaikat Tuhan itu bersorak-sorai. Yeah, amen, amen. Amin. Miracles workers is very used to God. But one thing that is very important to God, that makes all the multitude of angels very grateful and glorify God when one person saved in Jesus' name. Karena apa saudara? Orang yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi dalam hidupnya, dia adalah jaran daripada iblis. Dia harus masuk di dalam neraka jahanam. Tapi pada saat dia terima Yesus, berbalik kepada kerajaan terang. So one person, it's in evil spirit, but when they receive Jesus, when they receive a savior from living from Jesus, they have win from the death into the life. Saudara, malaikat itu akan bersorak-sorai. And the multitude will very glorify for them. Tugas saudara dan saya, It's our job. di hari-hari terakhir, untuk kedatangan Yesus kedua kali, saudara firman Tuhan harus memberitakan tentang nama Yesus. We Amen. have to deliver Harus our good memberitakan news. tentang nama Yesus. Jesus' Nama name, Yesus di a atas good news in segala-galanya. Jesus' name. Ya, nama Yesus. Beritakan tentang kasih Tuhan, beritakan tentang Yesus lahir ke dalam dunia. Itu tugas saudara dan saya. Kita jangan egois. Banyak orang di sekitar saudara belum menerima keselamatan. There is a lot of people that still have a dark life, and this is our job, this is our duty to deliver our good news for them. Oleh sebab itu saudara, malaikat ini bersorak-sorai dan malaikat itu tahu persis siapa gembala-gembala itu. The angel, the multitude of angels, they know exactly who's the shepherd is. Ayat 15. Verse 15. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Mari kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka." And it came to pass, when the angels went away from them into heaven, the shepherds said one another, "Let us now go even unto Bethlehem and see this thing that is come to pass, which the Lord hath made known unto us." Saudara, ini respon daripada gembala itu. Respon kepada gembala itu. Karena apa? Gembala itu orang yang tadi saya katakan sangat sederhana. Ya. This is the response of the shepherd, because the shepherd has a very simple heart. Dan mereka respon gembala ini mengatakan, mari ya. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti apa yang diberitahukan Tuhan. Itu respon. Dia enggak berpikir dengan cara pemikiran. Apa benar ya? Apa iya? Mungkin aku hanya mimpi. Ya, mungkin saya hanya halusinasi melihat pemandangan seperti itu. No. The shepherd has a very good response. They never think about, oh, this is something that they never doubt about the news. They exactly do that. They say to another, "Let us now go even unto Bethlehem." Nah saudara, ayat yang ke-16 lebih luar biasa. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. And they came with haste and found both Mary and Joseph and the baby lying in the manger. Verse 16. Nah saudara, para gembala itu tidak banyak memikir.
the shepherd doesn't think about anything. They just go. Mereka meresponi bukan dengan pikiran mereka, tetapi meresponi dengan hati. They not respond with their logical, but they respond with the heart. Karena apa? Karena para gembala, mari dengan temannya kita pergi ke Bethlehem. Kita melihat apa yang terjadi di sana. Dia enggak berpikir, enggak pusing-pusing macam-macam ya. Dia enggak mikir nanti ini, nanti no. Tetapi respon dia. Dari They hati. said to another, let's go to Bethlehem because there are a baby there. They respond with a very, very pure heart, with a very simple heart. They never doubt about it. Ayat di situ dikatakan 15 bagiannya. Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat saudara, mereka tidak nunda-nunda. Amin. Berapa banyak saudara, kalau saudara mendapat pesan daripada Tuhan, ada penundaan-penundaan. Yeah. They go to Bethlehem directly, exactly that time. They never doubt about it. And they talk to another, let's go, let's go. They just go. They never delay everything. They just go exactly that time. Saudaraku yang dikasih, dia cepat-cepat, responnya cepat. The response is very fast. They never delay it. Jadi mereka bisa tanggap apa yang menjadi pesan daripada Tuhan. Dia meresponi, saudaraku, untuk tahun 2023. Apa yang menjadi pesan pesan Tuhan dalam hidupmu? Jangan ditunda-tunda. Amin. Jangan ditunda-tunda. Nanti kalau karios itu berlalu, saudara akan tertinggal. Yeah. So if you have a message from the Lord for 2020, never delay. Just do it. Just do it because the favor of God is now. And if you delay it, you will be missed. You will be left away. Saudara, dia pergi cepat-cepat sekali. Ayo kita berangkat cepat-cepat menyembah bayi Maria dan Yusuf, bayi itu dan sedang berbaring di dalam palungan. Ayat yang ke-17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan oleh mereka tentang anak itu. Ya. Verse 17, and when they saw it, they made known concerning the saying which was spoken to them about this child. Ayat 18. Dan semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Verse 18, and all that heard in wonder at the things which were spoken unto them by the shepherd. Gembala ini menceritakan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, saudara. Seseorang kalau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, saya katakan saudara akan respon cepat-cepat. Everyone who have a very private experience with God, they always do this right now because they have a very experience with God as a private. Jadi saudara, saya katakan bahwa apa yang menjadi pesan Tuhan, saudara, pesan Tuhan dalam kehidupan saudara saat saudara menerima pesan, punya pengalaman pribadi itu sangat penting sekali. Maka setiap saya sampaikan firman, saudara harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. It's very important to have a very private experience with God. It's very important in our life. Berulang kali kami mengalami konseling, ya. Konseling dia mengatakan, loh, Mami Deb, dia kan sudah pelayan Tuhan. Dia sudah berbuat ini, berbuat itu. Kok begitu ya orang Kristen? Dia kecewa melihat. Saya katakan, dengar baik-baik Ibu. Ya, kekristenan kalau tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan saya katakan kekristenan bukan sekedar agama, tetapi merupakan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia akan lebih menghayati, lebih punya satu hubungan, lebih punya satu keintiman, bukan hanya kata orang. So many people say that why
Christianity just like this, just like that. Christianity is not a religion. It's more than a religion. Christianity is the living with God. It's the private experience with God. Dan saya katakan itu hanya tulisannya Kristen, orang Kristen. Tetapi orang Kristen yang tidak punya pengalaman pribadi, saudara, akan berbeda dengan orang Kristen yang punya pengalaman pribadi. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amen. There's a difference from the Christian, which the Christian with living experience living with God, with this Christian. It's not just label Christian, but we are Christian, a very different Christian because we have an experience with God. Nah, saudara, gembala-gembala ini punya pengalaman pribadi. The shepherd has a very private experience with God. Pada saat malaikat itu menyampaikan pesan Tuhan. When the angels come to them and deliver all the good news for them. Jadi dia bisa cerita, dia bisa bersaksi. Ini loh saudara pentingnya. Kalau saudara punya pengalaman pribadi dengan Yesus, saudara akan menceritakan kasih Yesus. Saudara akan menceritakan perbuatan Yesus di dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara pada saat itu saudara tidak punya jalan untuk saudara menghadapi masalah, tidak ada jalan keluar. Tapi pada saat Yesus tolong, maka kamu akan bisa cerita. All because have a very private experience. We can tell to another, we can tell our friend the Christianity about the God because we have a very private experience with God. Nah, saudara di sini dikatakan apa yang terjadi setelah gembala-gembala itu bercerita apa yang dia dengar, apa yang dia saksikan kepada orang banyak. Respon daripada Maria, ya, Maria yang dipakai Tuhan untuk apa? Melahirkan Yesus, bayi Yesus sebagai manusia. What the response from the Mary? We're gonna see what the response from the Mary. Ayat yang ke-19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Verse 19, but Mary kept all these sayings, pondering them in her heart. Saudara tahu enggak pada saat Maria itu berjumpa dengan malaikat. Pada saat malaikat dapat pesan dari Tuhan untuk menyampaikan bahwa engkau orang yang dipilih untuk melahirkan Yesus. Betul? Lalu Maria pada saat itu tidak takut, dia berpikir mana mungkin aku kan belum bersuami Tuhan. Betul? Sebab Anda katakan anak yang kamu kandung yaitu anak Allah yang Maha Kudus, maka Roh Kudus yang akan bercara-cara di dalam hidupmu. We remember when angels came to Mary and delivered the message from God that you're gonna conceive a child in your womb. And Mary said that, oh, it's very impossible. But angel make sure that this is child of God will be given to you. And Mary receive all what God said to her. Maka Maria menyimpan pesan daripada Tuhan. Menyimpan sebab hanya Maria punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yes. Kalaupun Maria itu kan bercerita dan itu belum terjadi, mereka mungkin akan dicemooh banyak orang. Dan dengar baik-baik, waktu Maria mengandung Yesus secara manusia, dia dikucilkan loh, dia disingkirkan loh, belum menikah kan? Ya, belum menikah, apalagi dia cerita loh ini yang aku kandung, ini anak Allah yang Maha Kudus. Dia akan lebih mencemooh. Maka semua disimpan sampai saatnya tiba. Yes. Once again, Mary pondering them in her heart. He keep all God promises in her heart. He never talk about this because she knows she will be God's time will be come to her and she will be have a sons of God. Nah, saudara di sini dikatakan apa? Maria menyimpan dan merenungkan, ya. Dalam hatinya dia sedang merenungkan kejadian-kejadian yang terjadi yang dia alami. Dalam pondering them in her heart. Dalam perenungan itu dia hanya bergumul dengan Tuhan. Ya,
dia bergumul dengan Tuhan, dia punya pengalaman pribadi, dia berdialog dengan Tuhan. Dan pada saat itu malaikat itu berkata, ya karena anak yang kamu kandung adalah anak Allah yang kudus dan Roh Kudus sendiri yang akan berkuasa atas hidupmu. Maka Maria berkata, kehendakmu yang jadi. Because Mary know this is God's promises to her, he said, may your will be done on me. Dan dikatakan, kami hanya adalah hambamu. Kalau Maria berkata kami adalah hambamu, Maria punya hati yang begitu rendah hati. Hati seorang hamba, saudara. Hati seorang hamba itu ada satu kesetiaan, ada satu kesungguhan, ada satu motivasi yang tulus. Itu ke hati seorang hamba, saudara. Ya, hati seorang hamba, saudara. Dia melakukan segala sesuatunya dengan hati. Mary had a very humble heart. The humble heart has a very faithfulness heart. The humble heart have a very pure heart. So every people with a humble heart, so they will doing something with a very exactly just like what God said. Ayat 20 di dalam pembacaan firman Tuhan Lukas pasal yang kedua, ya mulai ayat 8 sampai 20 di sini dikatakan apa? Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, kembalinya malaikat itu, kembalinya para gembala itu berbeda sekali. Verse 20, and the shepherd returned glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, even as it was spoken unto them. The shepherd come back with a very cheerful, with a very joyful heart. Maka mereka kembali dengan ada satu sukacita di dalam hatinya. Ada satu kedamaian. Mereka mengatakan memuji dan memuliakan Allah. Karena sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Artinya apa? Kalau dari Tuhan pasti iya dan amin. Yeah. All the shepherds returned with glorifying and praising God because they know that something from the Lord is yes and amen. Amin, amin saudara. Maka saudara pesan Natal pagi hari ini untuk tahun 2022. Saudara responi dengan sungguh-sungguh. Jangan saudara memerayakan Natal hanya tradisi setahun sekali kita hura-hura. Bangun aja, saya sering katakan bangun mezbah. So the Christmas message for this year, 2022, is to build the altar. Saudara, saya sering katakan, bangun mezbah, jangan bangun panggung. Panggung itu apa sih? Panggung itu hura-hura. Tradisi, semua tertuju kepada siapa? Ini loh, kepada dirinya. Ya, supaya dia akan tampil, ya, dipuji. Benar enggak? Mereka fokusnya kepada ini diri mereka, ya, dia akan tampil. Saudara, pemain musik, dengar baik-baik, pemain musik engkau adalah imam musik nomor 1 untuk membawa hadirat Allah itu turun, itu tugas kalian. Garis kalian itu yang terdepan, skill bagi kita itu nomor 2, tapi yang penting pengurapan Allah. Kalau kamu skillnya bagus sama dengan musik dunia itu skillnya bagus. Tetapi tidak ada urapan. Gelondang bedanya. To build the altar is very important. Especially for all the worship music, worship team. It's very important because the altar is not the stage. Altar is for the Lord. Stage is for us. Saudara, saya bisa merasakan kamu bangun panggung atau bangun mezbah. Mommy Deb can feel you build an altar or you build a stage. Orang yang membangun mezbah ada pengorbanan, ada cucuran air mata, ada kerendahan hati. Saudara berani bayar harga. Saudara mau pelayanan, saudara sujud di hadapan Tuhan, nyembah. Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan. Hanya Engkau Tuhan yang kami puja.
Supaya aku tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Biar hadirat-Mu Kau nyatakan. Biar umat-Mu memuji, memuliakan Tuhan. Sehingga suasana surga turun di tempat ini. Dan saya percaya kalau suasana surga turun di tempat ini. Maka mujizat pekerjaan-pekerjaan besar terjadi di tempat ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Altar is very different because the altar has a sacrifice. Altar has a tears. If you build the altar, so the miracle of God will be fall upon you, and this place, your heart will be filled with the glory of God. Oleh sebab itu saya katakan, imam musik di tempat ini, dengar baik-baik, bangun mezbah. Bangun mezbah. Skill nomor 2. Saya keliling dari gereja ke gereja. Saya bisa merasakan ini ada hadirat Allah atau ini gelundang. Kalau gelundang kering. Saya mesti ulangin lagi. Karena kalau tidak ada hadirat Allah, firman itu gak bisa nyampe. Amin. Gak bisa nyampe. Yeah. The services, it's very important to make the presence of God filling all of the room in the services. So it's very important for the worship team, for the music team to have the presence of God, to bring down the presence of God. And this is the altar. Sekali lagi pesan Tuhan, pesan Natal ya, siang pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Bangun mezbahmu. Saya percaya kalau engkau sehati dengan tim musik, bangun mezbah. Maka saya terlalu percaya katakan tahun 2023 panen raya terjadi. Amen. Panen raya terjadi, jiwa-jiwa diselamatkan lewat apa? Ini tadi bangun mezbah. Yes. Amin. Bangun mezbah. Jangan panggung, Yeah. bangun mezbah. Yes. Dan saya katakan yuk kita mau introspeksi. Karena apa? Untuk tahun ke depan, kalau saudara tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara akan lewat. Okay. So the very important message for this Christmas is build the altar. If you build the altar, if you have a unity with the music, with the worshiper, with all the congregation, it's nothing impossible to God, and we have a great harvest in this place. Amin, amin, amin. Saudara, saya akan tutup dengan satu kesaksian Maria, ibu daripada Yusuf, daripada Yesus secara manusia. Ya, Yesus secara manusia. Saudara, Maria ini tahu persis yang dia kandung, betul? Sampai dia melahirkan, sampai dia merawat bayi ini. Sampai pertumbuhannya sampai umur 12 tahun. So, at the end of the message, Mommy Deb want to say about the Mary. Mary knows very well who Jesus is from. He was conceived until he's born as a baby, until he grow up as a teenage. Anak yang aku lahirkan, anak yang aku didik ini bukan anak yang biasa. Mary know Jesus is very special kid. Ini anak Allah yang Maha Kudus. Mary know that Jesus is the Son of God. Kehidupan masa remajanya saudara, dia pergi ke bait Allah dan dia bertanya jawab dengan para penatua. Betul ya, para imam-imam. Dia bertanya jawab. Sehingga sampai ibunya Maria mencari Yesus. Betul? Mencari Yesus. Jesus grow as a very active children. He always curious about of things. So he always come to the what's imam? Nah, saudara, Maria ini ibunya pada saat dia sudah sampai tengah jalan berbalik lagi saudara untuk mencari Yesus. Mary always looking for Jesus, and she always find Jesus in the temple of God. Lalu setelah ketemu Yesus pada remaja dikatakan begini, Yesus, aku tuh mencari kamu. Ya, mungkin katakan kamu kok menyusahkan ibu, tapi jawab Maria, jawab Yesus secara manusia. Aku berada di rumah
Mary always found Jesus in a temple of God. And Mary always said, why you make me very suffer? You make me looking for you everywhere. And you say, you stay here. And Jesus said, Aku mencari Yesus. Aku tinggal di rumah Bapakku. and Jesus said, I stay in my Father's house. Saudara, Maria disimpan. Ya, Maria pondering this in her heart. perkara ini disimpan. Lalu yang terakhir saya beri contoh. Pada saat Yesus dan Maria diundang ke dalam pernikahan. Ya, pesta pernikahan. Di situ saudara, pesta pernikahan itu kehabisan anggur. Saudara, orang Israel kalau dia itu sampai kehabisan anggur itu sangat-sangat memalukan sekali. Karena itu adalah minuman pokoknya. So until someday when Jesus grow up and there is a party in a Cana in the village, and there is a party that lack of wine. Wine is very important in the party of tradition in Israel. Lalu Maria tuh melihat orang yang punya kerja, ya, orang yang dia akan dalam pernikahan, pesta pernikahan kehabis. Lalu Maria itu dengan respon cepat lalu datang kepada Yesus. Dia katakan, Yesus, anakku kehabisan anggur. Orang ini kehabisan anggur. Saudara, Yesus berkata apa? Yesus berkata apa kepada ibunya Maria? Apa? Waktunya belum tiba. Mary know that the party lack of wine, and he ran to Jesus and asked Jesus to make something because the wine is very important in this party. And Jesus said, "Oh, Mom, my time is yet to come." Dan Yesus pada waktu itu baru pertama kali mau melakukan mujizat. Sebelumnya Yesus belum pernah melakukan mujizat. Jesus doesn't make a miracles before. This is the first time if he do make a wine, this is the first time he make a miracles on the earth. Tapi Maria sebagai ibunya tahu siapa ya anaknya yang aku kandung. Mary knows well who Jesus is. Aku tahu siapa engkau Yesus. Kalau Maria sebagai seorang ibu anaknya mengatakan, Mama saatku belum tiba, ngapain sih kamu? Sakit enggak? Sakit enggak? As a mother, maybe Mary has a very painful heart because Jesus said, Mom, my time is not yet come. But Mary knows Jesus well. He knows who Jesus is. Tapi Maria mengambil satu langkah iman, itu yang luar biasa sekali. Dia pergi kepada siapa? Di dalam rumah para penyaji-penyaji minuman anggur itu. Dan dia katakan, kalau engkau disuruh apapun dengan orang ini, kamu lakukan. Amin. Yes. Kamu lakukan. Sebab Yesus pun gak tahu dengan orang yang punya kerja ini. Betul. Yesus mungkin gak kenal karena diajak sama mamahnya. Tetapi Maria tahu siapa Yesus sebenarnya. Dia punya pengalaman, dia punya hubungan dengan Yesus secara pribadi. Dia tahu bahwa dia bukan anak biasa. Amin. Ini loh saudara. Mary doesn't have a very painful heart, but he ran into all the workers there, and Mary said to the workers that, do whatever this person say to do. Just do it, because Mary know that what Jesus said will be a miracle, will be happen when all the workers do. So Mary have a very intimate. Mary knows well about Jesus. Mary knows well about who this person is. So Mary, with a very faithful, with a very sure, say that do what this person said to do.
dalam ibadah Natal itu ibadah yang biasa-biasa saja. Tapi saya mau saudara ngerti kebenaran dengan benar. Ya, dengan benar. Kalau saudara ngerti kebenaran dengan benar firman Tuhan, maka hidupmu akan tampil beda. I want a very different, special Christmas for this time. The message is very special. I don't want just very used Christmas, but I want a Christmas. This Christmas a very special Christmas, so you become a very different people. Nah, oleh sebab itu siang hari ini, yuk kita mau sungguh-sungguh, ya kenali Dia secara pribadi, lebih lagi. Lebih dalam lagi, cinta Kau Yesus, segala yang ada, lebih dalam, cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan dari dasar hatimu, Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Mari saudara kita bangkit berdiri, angkat hatimu, angkat pujian. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Katakan satu hal yang kuminta Tuhan. Korala bakaya syukurala Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, inilah permohonan kami. selalu Inilah berada kerinduan di kami Tuhan. dekatmu. Selalu berada di dekatmu. Dengan Beri hati yang segenap rindu, hati, beri hati yang haus, dengan segenap beri hati yang jiwa, lapar Tuhan. ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku
saat saya menyembah, saya dapat satu dengan kuat sekali di dalam alam roh saya. Ada orang di sini ya, ada beberapa orang, tidak semuanya. Dan engkau dalam beberapa hari ini, engkau tidak bisa masuk dalam menyembah Tuhan. Pada saat engkau masuk, kepala kamu sakit, kepala kamu cekot-cekot. Jadi kamu tidak konsentrasi, sudah kamu paksakan. Saudara nggak bisa. Kalau saudara orangnya, saudara maju ke depan, saya akan berdoa untuk orang ini. Sehingga pujian ini lebih dalam lagi mencintai. Yes, yes. Orang ya, orang ini ada bukan hanya satu, ada beberapa orang. Engkau sudah berusaha untuk masuk, ya, untuk berdoa, untuk menyembah, tetapi nggak bisa konsentrasi dan kepala kamu sering sakit. Orang ini sajalah, orang ini aja, orang ini. Sesuai apa yang saya panggil, sesuai dengan apa yang saya panggil. Buka maskermu, nyanyikan pujian ini. Cuma yang di sini. Kamu ada satu kerendian lebih dalam lagi. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Bapa, kuduskan tangan hamba-Mu saat hamba tumpang tangan atas anak-anak-Mu ini. Ada satu kelepasan, ada satu terobosan di dalam alam pikirannya, di dalam alam rohnya, sehingga sakit penyakit yang bukan dari Bapa surgawi yang ditanam, aku cabut sampai ke akar-akarnya. Demi nama Tuhan Yesus, setiap penyakit yang bukan daripada kuman, aku perintahkan keluar oleh kuasa darah Yesus. Saat ini hamba tumpang tangan.
kuasamu mengalir di tempatku. Haleluya. Jamah hidup kami, jamah hidup kami Yesus. Oh, Saudara, saya akan berdoa di tempat ini. Saudara, saya akan berdoa. Saudara ini ya, silakan duduk ya. Enggak semua, mungkin ada 2 orang di sini. 2 orang, saudara ini punya beban. Bebanmu berat sekali. Dan saudara katakan, Tuhan, biarlah tahun depan Tuhan, kau dengan nangis, bebanku ini cukup berat sekali. Biarlah tahun 2023 nanti Tuhan, beri aku kelegaan sedikit saja. Engkau berkata, beri kelegaan sedikit saja Tuhan, beri kelegaan. Kalau saudara orangnya, saudara maju ke depan, bahwa Tuhan tidak memberikan kelegaan sedikit, tetapi Tuhan akan memberikan kelegaan itu lebar dalam kehidupanmu. Sesuai apa yang saya katakan ya. Saudara yang lain jangan. Ini yang Roh Kudus katakan, engkau bebanmu itu berat sekali. Setiap malam kadang air matamu menetes, kamu tidak bisa tidur dan berkata, Tuhan, kenapa ya hidupku tahun 2022 banyak masalah persoalan yang bertubi-tubi. Dan kau berkata, Tuhan, biar di tahun yang baru nanti beri aku sedikit kelegaan, beri sedikit aku Tuhan bisa bernapas dengan baik-baik. Tuhan bukan memberikan sedikit, tetapi Tuhan akan memberikan lebar-lebar. Tuhan akan memberikan lebar. Stop caramu berpikir dengan jangan pola pikiran masa pikiranmu yang dulu-dulu, tetapi pakai pikiran Tuhan, pakai pikiran Tuhan, pakai imanmu, jangan pakai perasaanmu. Tuhan katakan pakai imanmu, lepaskan, 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 api, 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 terima. Lepaskan, lepas. Karalapa, karalapa, kulapa, takaya, syakaralapa. Rahata, serebekoto, sikaralapa. Rapakudu, lapa, takaya, sikaralapa, takaya. Koralapa, takaya,
antara emah atau asam lambung. Yang belum lama ini engkau sakit sekali, sampai nusuk, ya sampai nusuk, sampai sakit sekali. Kalau orangnya saudara, Tuhan akan sembuhkan. Ya, sakit lambung, asam urat, asam lambung, asam lambung. Ayo saudara maju, saya akan berdoa untuk orang ini. Ya, kadang kalau saudara kambuh itu sakit sekali. Ada, ayo, siapa orangnya? Ayo, jangan malu-malu, yes, sakit bener ya kamu. Belum lama ini kamu kambuh, sampai kamu kelintingan gitu ya. You know kelintingan ya Mbak? Kesakitan ya. Kamu sampai gini ya. Dari sini kamu pegang dua-dua. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang bukan dari kuman, aku perintahkan kau keluar, lepas, aku cabut sampai kau keluar. Yes, keluar dalam nama Yesus, keluar pada saat ini, keluar segala sakit penyakit, keluar dalam nama Yesus, keluar. Pada saya terima kesembuhan, yes, keluar, kamu akan tumpah, yes, jangan tahan ya, minta plastik keluar, yes, keluar dalam nama Yesus, aku cabut sampai ke akar-akarnya, aku cabut dalam nama Yesus, api, ya, keluar, yes, keluar dalam nama Yesus, biar tumpahkan penyakit keluar, yes, keluar, yes, keluar dalam nama Yesus, keluar, aku perintahkan, keluar dalam nama Yesus, keluar, yes, keluar, ayo tumpahkan itu, keluar, yes, keluar dalam nama Yesus, keluar, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus, yes, keluar, aku perintahkan, keluar, kamu jangan tahan, yes. Saudara, saya mohon tim musik maju ke depan. Saya akan mengurapi engkau untuk masuk tahun 2023. Ya, ada pengurapan Allah double porsi. Saudara maju ke depan. Di situ ada minyak putih. Semua berdoa. Biar musik tinggal sebentar. Ayo, semua maju ke depan. Saudara jemaat, ayo angkat tanganmu dukung musik ini. Dukung musik ini, angkat kedua tanganmu, dukung pemain-pemain musik ini adalah imam-imam pujian di hadapan Tuhan. Imam pujian, ada garis depan. Korala pakata syakaral, angkat tanganmu. Korala patakaya syikarala patakaya syakarala pataka. Rapakata syakarala patakara pat. Bapa mau mengurapi dia Tuhan dengan urapan yang pada saat di akhir tahun ini untuk masuk tahun 2023. Hamba berdoa urapi jemarinya Tuhan, urapi tangannya Tuhan saat dia memainkan musik lagu surgawi. Di situ kuasa Tuhan bekerja, di situ Tuhan bekerja. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Seperti Tuhan
mengurapi Raja Daud. Raja Daud, kuduskan tangan hambamu untuk mengurapi tangan cemari-cemari. Dalam nama Yesus. Korapa kata sikaralapata, kami mengurapi tangan ini. Kami mengurapi tangan ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan katakan, jangan kau khawatir dalam hidupmu. Bangun imanmu. Kamu punya hati yang baik. Kamu berusaha untuk cari Tuhan sungguh-sungguh. Ada beberapa penghalang yang menghalangi engkau. Hari ini Tuhan mau lihat hatimu. Hari ini Tuhan mau lihat hatimu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, terima pengurapan Allah pada saat ini. Terima pengurapan Allah turun atas anakmu ini. Terbuka semuanya yang menghadang. Terbuka dan terbuka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Hamba berdoa. Korapa kata sikaralapata karalapataka. Repekutus sikaralapata karalapata karalapata kaya. Sikaralapata kaya sikaralapata. Tuhan katakan, aku sudah memanggil engkau sejak dalam kandungan. Aku mempersiapkan engkau untuk satu rencana yang indah dalam kehidupanmu. Mulai hari ini Tuhan akan memberikan kepekaan dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama tumpang tangan, terima pengurapan Allah yang double porsi. Dalam nama Yesus, terima Tuhan, terima. Dan pengurapan Allah di dalam jari jemarinya Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Koralapata kaya sikaralapata. Kami mengurapi anak muda ini tangannya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tahu hatimu. Tapi beberapa hari ini engkau rasanya jauh sama Tuhan. Tuhan inginkan hatimu diberikan Tuhan. Engkau berkata, Tuhan, aku tidak mampu dan aku tidak bisa. Memang kau tidak mampu dan tidak bisa. Tetapi aku yang memampukan engkau. Aku yang memampukan engkau. Aku yang memampukan engkau. Oleh sebab itu jangan pakai perasaanmu, tetapi pakai iman. Bapak berdoa, lepaskan dia, pengurapan baru turun dalam nama Yesus. Pengurapan Allah turun, terima pengurapan Allah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tahun 2023 engkau akan lebih lagi mengenal Tuhan secara pribadi. Rehatasya karalapata karalapa. Bapak berdoa di dalam nama Yesus, pengurapan Allah turun dalam nama Yesus Kristus. Kalau dia Tuhan panggil sebagai worship leader, Tuhan hamba berdoa biarlah pengurapan puji-pujian ini turun dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kepikiran hanya kepikiran Kristus Tuhan, dalam kepikiran Kristus ada saat di pengurapan Allah turun. Tuhan katakan, jaga hatimu dari segala kewaspadaan, karena banyak tantangan yang kamu akan hadapi, banyak tawaran-tawaran, tetapi tetapkan hatimu hanya tertuju kepada Yesus. Maka kalau aku mengangkat engkau, tidak ada seorang pun yang akan menurunkan. Oleh sebab itu jaga hatimu, dengar baik-baik, jaga hatimu. Dalam nama Yesus pengurapan turun. Koralapakaya syakaralapatakaya san. Hamba mengurapi Tuhan, hamba mengurapi tangan. Kami mengurapi anak tangan dalam tanganmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Koralapakata sikiralapata karala. Rahata siripikata syakara. Tuhan katakan, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Aku yang memegang masa depanmu. Akulah yang memegang masa depanmu. Sekali lagi, akulah Tuhan. Akulah Tuhan atas hidupmu yang akan menyertai engkau. Akulah Immanuel. Akulah Immanuel. Papa Mbak berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Pengurapan Allah turun, pengurapan Allah turun, berikan hatinya terpaut kepadamu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa. Saudara, tim musik ini, bangun mesbah. Saya katakan bangun mesbah. Nanti tahun 2023, kamu akan melihat bahwa Tuhan yang akan bekerja dalam hidupmu. Engkau akan berjalan ke dalam kemustahilanmu. Berikan hatimu, ya, berikan hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Puji Tuhan. Saya mau serahkan kepada siapa? WL ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Intinya kita harus membangun mesbah, ya. Bukan membangun diri kita untuk bermegah, tetapi kita butuh Tuhan, ya.
Kita bukan hanya butuh berkatnya ya, tetapi kita butuh Tuhan. Kalau Tuhan sudah di pihak kita, apapun yang kita inginkan semuanya pasti diberikan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Kita akan memberikan persembahan yang kedua dan sekaligus mendengarkan warta sepekan. Welcome to Father's Love Church Singapore. Worship every Sunday 10 a.m. and 2 p.m. For online worship, you can join on YouTube and Zoom. Follow the morning blessing every Monday to Saturday at 5 a.m. Western Indonesian time or at 6 a.m. Singapore time. Follow the Night of Praise and Worship every Friday at 19 o'clock p.m. Indonesia time or 20 o'clock p.m. Singapore time. Always follow Coffee with Dad Tony every Monday and Friday 7 p.m. For the father/mother, brothers/sisters who missing to serve and grow in FLC Singapore can contact Pastor Abraham Irwin. The Singapore Christmas celebration December 25th will be served by Pastor Abraham Irwin. Happy Sunday and see you on next week. God bless Jesus a lot. Kita bersama-sama kita bangkit berdiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperlukan, Tuhan pasti menyertai. Dan semuanya wajah kita di hadapan Bapa Surgawi. Bapa dalam surga, akhir dari ibadah pada saat pagi hari ini, hamba mohon berkat-berkat Tuhan tercurah atas setiap sidang jemaat-Mu. Diberkatilah dengan damai sejahtera dalam kehidupan-Mu melimpah-limpah. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Diberkatilah kehidupan rohani-Mu. Diberkatilah kesaksian hidup-Mu. Diberkatilah pada saat ini kesehatan-Mu. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak cucumu. Dan diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah apa yang engkau perbuat, engkau lakukan di dalam tanganmu Tuhan, buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah dengan damai sejahtera dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang sudah diberkati Tuhan katakan bersama kami. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama